Cek. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Oke, seperti biasa ya, sebelum masuk ke perkuliahan kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kali ini teman-teman bisa cek di e-learning-nya ya. Materi kita tentang pengantar pemrograman aplikasi mobile Android. Nanti kita bahas sedikit tentang ekosistem. Kemudian nanti ada penjelasan untuk requirement apa saja yang kita perlukan untuk instalasi Android kita ya. Walaupun sebenarnya di materi sebelumnya, di pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan juga terkait terkait materi tersebut. Tapi tidak apa-apa, kita ulang kembali. Kemudian nanti ada step by step bagaimana caranya menginstal si Android Studio gitu ya. Baik, saya share screen dulu. Oke, nah di pertemuan kali ini, pertemuan kedua ya, kita akan membahas tentang pemrograman aplikasi mobile Android ya. Kemudian nantinya referensinya saya ambilkan dari yang namanya Android Developer Fundamental versi 2 gitu ya. Jadi ini referensi kita nanti ke depannya untuk teori dari pemrograman mobile Android ya. Nah, nanti teman-teman bisa download ataupun cari ya. Ini tersedia di internet ya untuk modulnya sendiri. Di sini nanti kita akan bahas pertama tentang ekosistem, kemudian nanti ada platform arsitektur, kemudian apalagi version ya, Android version yang ada sekarang gitu ya. Atau teman-teman juga nanti bisa download ya. Nanti namanya itu kalau yang mau bentuknya tadi putus ya koneksinya sebentar. Saya share ulang. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendownload yang versi bahasa Indonesia itu juga ada. Nanti teman-teman bisa cari ya. Namanya adalah Android Developer Fundamental Course ya. Walaupun ini sebenarnya sudah lama ya 2016, ini versi 1. Cuma untuk fundamental dari pemahaman Android nanti bisa kita ambilkan dari sini. Tetapi nanti untuk codingannya ya kita codingnya nanti kan menggunakan yang namanya Kotlin ya. Kemudian untuk Kotlin pun nanti kita bisa pelajari di sebentar. Kita pelajari di webnya Android ya, developerandroid.com, ataupun nanti kita bisa masuk ke yang namanya kotlinlang.org gitu ya. Kotlinlang.org. Nah, di sini nanti teman-teman bisa belajar juga mengenai Kotlin, itu seperti apa, step by step-nya juga nanti dijelaskan di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, kita ini sudah ke-record ya. Oke. Kita masuk dulu ke pembahasan tentang ekosistem gitu ya. Karena ini kelas teori ya, jadi nanti kita bahasnya teori dan sedikit nanti ada prakteknya ya. Oke, nah Android itu apa gitu ya? Jadi Android itu adalah sebuah sistem operasi berbasis mobile ya, atau sistem operasi seluler mobile smartphone gitu ya, yang basisnya adalah kernel Linux gitu ya. Jadi dia dibangun di atas kernel Linux ya. Itu untuk Android. Kemudian nanti dia memiliki user interface untuk touchscreen. Kemudian dia digunakan lebih dari 80%
smartphone gitu ya. Ini menurut Android Developer Fundamental gitu ya di versi 2 gitu ya. Walaupun sekarang mungkin device-nya pun beragam gitu ya, dan sistem operasinya ya mungkin yang paling banyak memang Android gitu ya. Yang sisanya ya itu ya ada iOS dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya si Android ini juga dia bisa dimasukkan gitu ya. Nanti ada di smartwatch ya, kemudian ada TV, kemudian ada cars ya. Jadi nanti ada yang berbasis Android ya. Makanya kan sekarang ada TV yang berbasis Android ya, Smart TV gitu. Kemudian ada smartwatch dan ada juga navigasi di mobil gitu ya. Kemudian lebih dari 2 juta aplikasi ya yang tersedia di Google Play Store gitu ya. Jadi si Android ini lumayan banyak untuk aplikasinya ya. Kemudian dia juga highly customizable for device, artinya dia mudah dikustomisasi untuk device atau berdasarkan vendor-vendor tertentu. Makanya mungkin teman-teman punya sistem operasi Android yang versinya apa gitu ya. Misalkan dia versinya Android 10 misalkan gitu ya, atau Android 7 misalkan. Tapi dia di custom sesuai dengan vendor gitu ya. Nah, kemudian dia juga open source karena dia open source ya, makanya dia ibaratnya sumber kodenya ya, source code-nya itu terbuka. Boleh di custom sesuai dengan vendor yang ingin meng-customnya gitu ya. Makanya misalnya teman-teman beli sebuah handphone Android, kemudian ada apa namanya? Biasanya ada custom sendiri untuk sistem operasinya. Nah, itu disebabkan karena dia salah satunya adalah open source gitu ya. Jadi boleh dikembangkan gitu ya, atau bebas dikembangkan. Nah, kemudian untuk interaksinya, jadi tadi ada dia bentuknya apa? Touchscreen ya, user interface-nya untuk yang touchscreen. Kemudian nanti apa? Interaksinya salah satu contohnya nanti ada yang namanya swiping, kemudian ada tapping, kemudian ada pinching gitu ya. Kemudian nanti ada virtual keyboard untuk karakter, number, dan emoji. Ini saya rasa teman-teman sudah sering menggunakan gitu ya. Kemudian dia juga nanti support untuk Bluetooth. Kemudian nanti ada USB controller dan peripheral lain ya. Jadi intinya nantinya ya versi Android itu dia mengikuti kompatibilitas gitu ya. Misalkan di versi sekian dia belum bisa untuk Bluetooth gitu ya. Versi sekian nanti dia sudah bisa untuk controller ya, USB controller. Versi sekian dia sudah bisa dimasukkan peripheral yang lain gitu ya. Nah, itu nanti hubungannya dengan versi dari Android-nya gitu ya. Kemudian dia juga punya sensor ya. Jadi contohnya ketika kita melakukan rotate gitu ya terhadap konten, nah dia mengikuti ya. Jadi ada sensor di sana. Ataupun ketika kita jalan, nah posisi kita biasanya apa? Ikut ya. Nah, jadi walking adjust position on map. Contohnya misalnya kita jalan di Google Map misalkan. Nah, dia mengikuti gitu ya. Paling sederhana inilah kalau teman-teman sering beli apa GoFood gitu ya, atau sering naik apa namanya gokar gitu ya, ataupun apa namanya GoRide gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu di sana itu nanti ada yang namanya sensor gitu ya. Sensor itulah eh, yang nanti mengatur gitu ya posisi, contohnya posisi kita di dalam sebuah map gitu ya. Nah, ini juga ada moving to fast disable game interaction gitu ya. Itu hubungannya dengan sensor. Kemudian nanti ada home screen, ini juga saya rasa teman-teman juga pasti sudah familiar. Jadi ada yang namanya launcher, icon for apps ya. Ini nanti bisa jadi tergantung dari vendor ya. Bisa jadi vendor
nanti dia mengembangkan untuk launchernya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti vendor yang lain dia mengembangkan seperti apa gitu ya. Kemudian di sini contohnya ada Oke Google ya. Mungkin di tempat yang lain, di sistem operasi yang lain itu ada juga. Nah, biasanya kalau kita sistem operasinya Android, nah teman-teman bisa tes gitu ya, menggunakan Oke Google ya, misalkan untuk searching ataupun membuka aplikasi yang ada di ini ya, yang ada di apa namanya, yang ada di handphonenya gitu ya. Nah, kemudian nah contohnya Android apps example ini sebenarnya teman-teman bisa cek juga di Play Store ya, tidak harus seperti ini. Jadi ini cuma contoh. Contohnya di sini ada Pandora ya, ini musik ya, radio ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Pokemon Go. Mungkin teman-teman pernah main Pokemon Go. Jadi di sini kita menangkap ceritanya menangkap Pokemon. Ini dulu sangat booming gitu ya. Awal-awal dia muncul Pokemon Go ini semuanya main Pokemon Go gitu ya. Jadi kemana-mana pegang handphone terus ngarahin ke arah-arah tertentu, kemudian dia nanti mencoba untuk menangkap si Pokemonnya gitu ya. Ataupun misalkan yang biasa teman-teman gunakan, nggak tahu ya kalau generasi teman-teman sekarang apakah masih menggunakan Facebook ya. Nah contohnya nanti ada yang namanya Facebook Messenger. Nah itu juga bagian dari aplikasi Android gitu ya. Paling gampang ya kita cek aja di Play Store gitu ya. Pasti di Play Store sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi Android yang entah itu nanti dia memerlukan sensor gitu ya, ataupun nanti bentuknya streaming ya, atau misalkan di sini contohnya untuk aplikasi chatting dan lain sebagainya. Seperti disebutkan di awal tadi ya, over 2 million Android apps ya in Google Play Store. Nah, kemudian ada yang namanya SDK, jadi Software Developer Kit ya. Ini digunakan untuk mendevelop nanti aplikasi kita, aplikasi berbasis mobile. Kemudian nanti teman-teman di SDK itu nanti ada yang namanya development tools, contohnya nanti ada debugger, monitor, editor. Ini nanti hubungannya nanti bisa dengan Android Studio, ya. Kemudian nanti ada library. Nah, library-nya ada maps, ada variable. Variables ini adalah untuk contohnya yang aplikasi yang bisa dipakai gitu ya. Maksudnya di apa ya? Wearable itu dipakai gitu ya. Contohnya mungkin kayak smartwatch gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada virtual device atau emulator kita menyebutnya. Nah, emulator ini kemarin kita bisa bagi menjadi 3. Emulator yang memang bawaannya dari SDK ya dari Android Studio nanti. Kemudian ada emulator yang bisa kita running sendiri. Contohnya kemarin ada Nox ya, ada LD Player, ada Memu, kemudian ada Genymotion, ada BlueStack dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita langsung mensimulasikannya di ini di handphone kita ya atau di device real punya kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sana juga pastinya untuk melihat dokumentasinya tentang Android, nanti kita bisa cek di yang namanya developerandroid.com gitu ya. Ini kemarin sudah kita contohkan ya. Dan di sana juga nanti kita bisa melihat ada sampel code ya yang bisa kita coba. Mungkin nanti bisa masuk ke bagian lab-nya gitu ya, code lab. Oke, nah kemudian contohnya di sini, jadi di sini contoh Android Studio, ini mungkin versi yang lama ya, tapi tidak masalah ya. Di versi baru nanti memang ada pembaruan interface ya, cuma secara sederhananya ya Android Studio itu menjadi editor ya, atau kita menyebutnya IDE gitu ya, IDE gitu ya. Nah, Integrated Development Environment. Jadi IDE itu bedakan dengan text editor ya. Text editor itu biasanya contohnya apa? Text editor itu Sublime Text ya, Notepad, Notepad++, kemudian Visual Studio Code. Nah, itu juga termasuk text editor ya. Tapi kalau yang namanya IDE itu dia Integrated Development Environment, artinya si IDE ini
itu nanti dia memang dibuat ya untuk membangun gitu ya aplikasi tertentu gitu ya. Jadi dia dikhususkan untuk aplikasi tertentu gitu. Contohnya di sini kita nanti menggunakan Android Studio. Nah, jadi di sini IDE Android Studio. Jadi dia si Android Studio ini nanti memang digunakan untuk mendevelop aplikasi berbasis mobile di menggunakan Android tadi gitu ya. Nah, nanti di sana ada apa aja? Kita bisa melakukan yang namanya develop ya, kemudian run, debug, test dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan monitor ya, monitor dan di sana ada tools untuk monitor performanya nanti seperti apa. Kemudian ada virtual device. Nah, virtual device ini kembali ke sini tadi ke emulator. Jadi kita harus create dulu si virtual device ini supaya dia bisa jalan gitu ya. Jadi setelah nanti menginstal si Android Studio, kita harus melakukan instalasi virtual device ya. Kemudian ada project view, visual layout editor. Jadi ada visual layout editor juga. Jadi di sini nanti ada bentuknya eh, code gitu ya, kode dalam bentuk kode, kemudian nanti ada dalam bentuk desain ya. Kalau di Android Studio. Jadi kita bisa melakukan drag and drop ya, misalkan kita ingin membuat menambahkan apa button, menambahkan text view. Nah, kita bisa menggunakan melalui editor untuk codingannya ya, teksnya, ataupun nanti kita bisa melakukan yang namanya drag and drop ke project-nya gitu ya, atau ke desainnya gitu. Jadi sudah lebih dipermudah gitu ya. Jadi kita tidak harus melakukan coding, mengetikkan coding dari awal gitu ya. Nah, kemudian si aplikasi kita itu nanti bisa kita publish ya ke yang namanya Google Play gitu ya, atau nanti ke Play Store ya. Otomatis kalau ingin mempublish si aplikasi kita itu harus mendaftar dulu di Android Developer. Kemudian nanti kalau nggak salah biayanya sekitar $25 ya untuk registrasinya, untuk daftarnya. Kemudian nanti kita bisa publish aplikasi kita ke Play Store ya. Yang jelas apa? Yang jelas nanti harus pastinya ketika kita ingin mempublish itu pasti nanti ada review dari Google ya. Apakah aplikasi kita itu tidak melanggar TOS gitu ya, atau melanggar eh, term of service gitu ya, atau apakah aplikasi kita itu aman menurut Google. Kalau nanti misalkan sudah dilakukan review oleh si Google dan aplikasi kita dinyatakan aman gitu ya, nah baru nanti bisa terpublish ataupun muncul di Play Store gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Saya ada sebentar ya. Oke, cek. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin aplikasinya terpublish di mana di Play Store ya, otomatis nanti teman-teman harus daftar dulu di Android Developer ya. Kemudian upload ya aplikasinya, kemudian nanti di review dari Google gitu ya. Jadi tinggal tunggu apakah nanti lolos atau tidak gitu ya. Nah, kita masuk ke Android Platform Arsitektur. Jadi ini kan karena slide-nya adalah slide sekitar tahun 2018 gitu ya. Jadi bahasa awalnya adalah bahasa pemrogramannya adalah dia menggunakan apa? Java gitu ya. Tapi tidak masalah karena ini pengenalan platform saja. Tetapi nanti untuk codingannya tetap kita menggunakan yang namanya Kotlin ya. Nah, kemudian di sini contohnya
Android stack-nya paling atas nanti ada user apps ya atau aplikasinya. Kemudian nanti di nomor 2 ada Java API Framework. Nah, ini si aplikasinya nanti jalan di atas ini gitu ya. Kemudian di sini ada native C atau C++ libraries ya. Kemudian ada Android Runtime. Biasanya ini untuk apa? Untuk supaya dia bisa terkoneksi dengan hardware gitu ya. Kemudian ada hardware abstraction, ini sama ya. Kemudian nanti yang terakhir dia di paling dasar gitu ya. Si Android itu kan dia kalau kita lihat di slide pertama tadi dia apa? Dia itu based on-nya adalah Linux kernel gitu ya. Jadi si Android itu dia menggunakan yang namanya Linux kernel. Nah, kemudian ini adalah tadi stack-nya. Kemudian untuk sistem and user app ya. Contohnya di sini system apps have no special status, kemudian system apps provide key capabilities to app developer ya. Tentunya misalnya aplikasi kita bisa digunakan sebagai sistem aplikasi untuk mengirimkan sebuah SMS gitu ya, sebuah pesan. Kemudian tadi ini tadi berada di stack paling awal ya. Misalkan aplikasi kita mengirimkan sebuah pesan tadi ya, contohnya aplikasinya gitu ya. Kemudian stack yang selanjutnya ada Java API Framework ya. Ini nanti hubungannya dengan kita membuat contohnya membuat layout gitu ya, ataupun nanti di sini ada contohnya kita membuat activity dan lain sebagainya. Nah, ini nanti difasilitasi gitu ya melalui Java API Framework gitu ya. Atau di sini contohnya apa? Create UI screen ya, atau create user interface screen. Kemudian nanti ada notification manager dan lain sebagainya. Ini masuk ke Java API Framework ya. Kemudian ada Android Runtime, kemudian ada C++ libraries. Biasanya kalau hubungannya dengan C++ gitu ya, atau C, itu pasti nanti hubungannya dengan hardware gitu ya. Jadi bagaimana nanti dia supaya bisa mengakses hardware. Contohnya gitu ya, misalkan ingin mengakses kamera gitu ya. Nah, itu kan sama aja kita mengakses hardware gitu ya. Kemudian, nah ini tadi hardware abstraction layer. Nah, ini adalah interface-nya, capabilities, ibaratnya kemampuan ya untuk mengakses si hardware tadi gitu ya. Nah, tapi di sini apa? Kalau yang bagian C++ libraries-nya itu nanti ibaratnya dia semacam apa ya? Dia memberikan akses ya ke core native Android-nya supaya apa? Supaya nanti salah satunya bisa berinteraksi gitu ya dengan si hardware gitu ya. Nah, kemudian terakhir di level paling bawah, di stack paling bawah itu ada yang namanya low level memory management di bagian Linux kernelnya gitu ya. Kemudian nanti ada security fitur, jadi fitur-fitur keamanan di Android. Nah, itu letaknya di sini. Kemudian ada driver-driver juga gitu ya. Driver-driver yang berhubungan dengan si Android-nya. Jadi driver itu juga ini, jadi terpasangnya di kernel gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar sistem operasi, misalkan ada mata kuliah yang berhubungan dengan sistem operasi, pasti mengenal yang namanya kernel ya. Kernel itu kan adalah inti dari sebuah sistem operasi. Nah, di sana, di dalam kernel, kita bisa melakukan kompilasi gitu ya. Kalau di sistem operasi, kita melakukan compile, misalkan ingin memasukkan driver apa gitu ya. Atau kalau teman-teman kenal kernel, misalkan ada kernel versi 4 sekian gitu ya, versi 3 sekian. Nah, itu biasanya di dalamnya itu sudah di-include-kan misalkan library untuk terhubung dengan Wi-Fi misalkan gitu ya, atau terhubung dengan network, atau library lainnya misalkan driver lainnya misalkan yang digunakan untuk apa? keperluan keperluan contohnya apa? Memori misalkan gitu ya, manajemen memori dan lain sebagainya. Nah, itu letaknya di Linux kernel gitu ya. Jadi kernel itu kalau kita bicara sistem operasi biasanya kita menyebut sebagai inti dari sebuah sistem operasi. Nah, kemudian apa? Contohnya gini ya. Kalau teman-teman belajar Linux, misalkan di
Linux versi 1 misalkan gitu ya. Dia ternyata tidak bisa mendeteksi driver sebuah Wi-Fi gitu ya. Nah, itu kenapa gitu? Nah, jawabannya ya karena di kernelnya itu ibaratnya kita belum pasang si drivernya gitu ya. Kemudian ketika kita update kernel ke versi yang terbaru, ternyata dia bisa mendeteksi network tadi gitu ya, atau hardware si Wi-Fi tadi misalkan. Nah, itu kenapa dia bisa mendeteksi. Nah, berarti si drivernya si Wi-Fi-nya tadi sudah dimasukkan ke dalam yang namanya kernel gitu ya. Jadi pembaharuannya dimasukkan ke dalam kernel tadi gitu ya. Nah, oke, nah mungkin kita bisa lihat di sini ya. Di sini oke, kita buka. Nah, di sini ada distribution dashboard ya. Jadi untuk si Android ya, Android itu kan kalau kita mengikuti materi dari sini ya ini sudah lama jauh gitu ya. Contohnya di sini Android itu nanti ada versi, contohnya ada code name-nya ada Honeycomb ya. Honeycomb ini dimulai dari versi 3, rilisnya dari 2011 gitu ya. Kemudian nanti ada API levelnya dari 11 sampai 13 gitu ya. Kalau kita mau mengikuti yang ini, nah contohnya misalkan di sini ada ICS ya, atau ice cream sandwich ya. Mungkin teman-teman pernah ini nggak pernah sempat pegang handphone yang ICS gitu nggak? Paling mungkin nyampainya di KitKat mungkin ya, karena di sini untuk yang KitKat sendiri keluarnya di tahun 2013 ya. Versi Android-nya itu dimulai dari versi 4.4 sampai 4.4.4 gitu ya. Kemudian API levelnya nanti dari 19 sampai 20. Nah, 19 sampai 20 itu maksudnya, jadi untuk codename KitKat gitu ya, 4.4 biasanya diawali dengan 19 gitu ya, API levelnya. Kemudian ada pembaharuan. Oke, link presensinya nanti ya saya share ya. Kemudian ada pembaharuan lagi di sistemnya. Nah, bisa jadi versinya naik ya, misalkan jadi versi 4.44 gitu ya. Dan API levelnya otomatis juga berubah gitu ya. Dan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu itu juga diupdate gitu ya. Nah, sampai yang November 2014 itu ada Lollipop, jadi API levelnya 21 sampai 22. Kemudian ada Marshmallow di 23 ya. Kemudian ada Nougat di 24 sampai 25. Mungkin sekarang yang banyak beredar itu di versi Nougat sini gitu ya. Karena masih di tahun 2016 itu berarti sekitar 5 tahun ke belakang gitu ya. Versi Nougat, kemudian ada Oreo di versi API level 26 sampai 27 atau Android versi 8 gitu ya. Itu untuk Oreo. Kemudian untuk Pi itu nanti ada di versi 9. Kemudian API levelnya di versi 28 gitu ya. Dan dia rilis di tahun 2018. Nah, kalau kita lihat tadi di versi yang terbaru di sini, jadi teman-teman bisa akses ke developerandroid.com, kemudian about/dashboard gitu ya. Nah, di sini di dashboardnya kita bisa lihat klik all Android release. Nah, jadi di sini ada keterangannya ya, dimulai dari KitKat ya. Di sini kita lihat. Nah, KitKat itu dia membawa service apa saja gitu ya. Kemudian apa? Nah, di sini dia memorinya 512 mega gitu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang gitu ya Android KitKat gitu ya. Walaupun mungkin masih ada gitu ya. Kemudian dia apa saja yang bisa dilakukan oleh si Android KitKat ini gitu ya.
Contohnya di sini dia bisa melakukan yang namanya NFC capabilities gitu ya. Kemudian ada printing framework. Jadi sudah tersedia pilihan untuk melakukan print ya melalui mobile gitu ya. Ini dimulai dari yang KitKat gitu ya. Kemudian sudah bisa melakukan yang namanya storage access framework ya. Jadi di sini contohnya membuka storage ya melalui cloud ya, contohnya di sini. Kemudian masih banyak lagi ada sensor juga. Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang KitKat. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang di terakhir ya. Di sini ada Android 12. Di Android 12 pembaharuan untuk fitur-fitur API-nya apa aja gitu ya. Kita lihat. Nah, pastinya pertama kalau kita lihat tadi untuk tampilan desainnya gitu ya. Jadi di sini UI-nya New System UI with Material gitu ya, material design ya. Jadi kalau teman-teman cari material I/O gitu ya. Nah, di sini ada yang untuk Android di Android 12 ya. Salah satu contohnya New System UI with Material ya. Jadi dia lebih dinamis ataupun lebih bagus gitu ya. Atau lebih modern gitu ya. Menurut keterangan di sini gitu ya. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita lihat mana tadi? Nanti teman-teman bisa cek ya, ada yang namanya material design, nanti ada yang untuk Android ya. Ini koneksi di tempat saya masih ini ya, masih kurang stabil gitu ya. Nah ini contohnya ada material Android tutorial untuk Kotlin ya. Nah, contohnya sini. Jadi masuknya ke Kotlab ya, nanti ada codingannya, teman-teman bisa contoh di sana. Bagaimana membuat misalkan bentuk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, nanti ada di sana. Mungkin nanti di kelas praktikum pun nanti akan dicontohkan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan lebih modern gitu ya untuk tampilannya gitu ya, atau untuk user interface-nya. Oke. Oke, nah saya lanjutkan. Jadi tadi ini adalah versionnya ya. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dengan SDK gitu ya. Nah, dia Android 12 itu SDK-nya berapa ya. Kemudian kita lihat API levelnya gitu ya. Itu versi berapa gitu. Kalau kita lihat, nah di sini dia mungkin 31 ya atau 30 ya. Kalau kita lihat di sini tadi itu Pi di 9 itu dia 28. Kemudian berarti di yang seterusnya ya. Nah, di Pi di Android 10 ini mungkin 29. Nah, API 29 ya. Kemudian Android 11 itu 30. Android 12 berarti itu 31 gitu ya. Sini dia di sini ada API-nya 30, API levelnya. Kemudian untuk yang Android 12-nya itu berarti API-nya adalah 31 gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini kan kita sudah masuk ke app development gitu ya. Cuma karena nanti kita developnya menggunakan Kotlin ya, berarti nanti kita settingannya menggunakan Kotlin ya. Kalau ini kan dulu menggunakan Java ya di apa namanya di slide-nya gitu ya. Jadi di sini written using Java Programming Language and XML. XML ini nanti gunakan untuk layout-nya. Jadi untuk apa codingan layout-nya atau nanti UI-nya itu nanti menggunakan yang namanya ekstensinya adalah .xml gitu ya.
Kemudian nanti untuk programmingnya itu nanti menggunakan yang namanya Java, Kotlin ya. Kita nanti menggunakan yang namanya Kotlin ya, tidak menggunakan yang namanya Java. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan Java, pindah ke Kotlin itu mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu susah lah gitu ya. Karena si Kotlin juga dia jalan di atas yang namanya Java Virtual Machine gitu ya. Oke. Oke, nah selanjutnya, nah challenge-nya apa sih di pengembangan Android gitu ya? Pengembangan Android apa development gitu ya. Pertama, hubungannya dengan screen size ya. Jadi ukuran screen itu kan macam-macam tuh. Kalau kita nanti contohnya ketika kita membuat sebuah Android virtual device ya, itu dia ada ukuran screen size-nya, kemudian nanti ada resolusinya gitu ya. Bisa saja nanti dia misalkan di resolusi sekian dia tidak kompatibel gitu ya, atau di resolusi sekian itu tidak kompatibel gitu. Sama halnya ketika misalnya kita mengembangkan sebuah web gitu ya. Kalau kan kita belajarnya web, nanti web service, salah satunya biasanya yang menjadi kendala adalah di resolusi gitu ya. Atau kalau sekarang di web itu kan ada yang namanya framework gitu ya, framework. Contohnya ada Bootstrap, framework CSS yang dia bisa kita gunakan untuk apa? Untuk supaya si web kita itu responsif ya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kalau kita inspect gitu ya, kita masuk ke sini. Nah, contohnya ini awalnya gitu ya. Awalnya websitenya kan seperti ini gitu ya. Jadi menunya ini di atas gitu. Nah, misalkan yang mengakses si web ini dia screen-nya mengecil gitu ya. Otomatis kan konten-konten yang ada di dalam sini seharusnya dia juga mengikuti ukuran layarnya gitu. Jadi kalau kita geser, nah ini bisa dilihat perubahannya mulai kelihatan ya. Nah, yang awalnya di sini kita punya apa namanya punya menu seperti docs dan games ini masih terlihat ketika screen-nya mengecil. Nah, dia membuat sebuah menu baru yang namanya more gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita perkecil lagi, nah kita perkecil lagi, nah sampai dia membuat menu ya, jadi dia menyembunyikan menunya, menu yang tadi muncul di atas ya. Nah, dia dijadikan menu yang namanya disimpan dalam icon yang namanya hamburger gitu ya. Ini disebut dengan hamburger. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya baru ketika diklik baru muncul menu-menu yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita kecilkan lagi, ini kontennya kan mengikuti nih. Yang awalnya dia besar seperti ini, kemudian dia mengecil seperti ini. Nah, ini disebut dengan responsif gitu ya. Ini memang menjadi tantangan tersendiri, baik itu di mobile ataupun di web gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cek juga di sini, misalkan kita ingin melakukan pengetesan di iPad Pro misalkan ya. Web itu seperti apa gitu ketika di iPad Pro gitu ya. Apakah dia kompatibel? Nah, ataupun ketika dia di rotate gitu ya. Kita rotate posisinya misalkan dari portrait ke landscape gitu ya. Itu nanti tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini di iPad Pro. Ketika nanti di iPhone misalkan iPhone X, nah tampilannya seperti apa? Nah, ketika di rotate itu nanti seperti apa gitu ya. Ini memang tantangan tersendiri gitu ya. Nah, jadi di sini juga di Android seperti itu ada tantangannya. Kemudian nanti bagaimana membuat supaya aplikasi kita itu smooth gitu ya. Jadi tidak sering crash gitu, seperti apa gitu ya. Selanjutnya apalagi? Compatibility. Nah, kemudian ya masalah compatibility ya. Jadi dari versi lama ke versi baru. Yang jelas secara umum, ya misalkan kita punya Android versi lama,
kemudian install aplikasi versi baru, install aplikasi yang dia misalkan didukung untuk API terbaru. Nah, biasanya ada nanti masalah compatibility gitu ya. Jadi tergantung ketika kita mendevelop apakah minimum SDK-nya sampai mana gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan biasanya kalau API-nya levelnya tinggi gitu ya. Misalkan versi 28, 29 itu kan lebih tinggi daripada versi 20 gitu ya misalkan. Kalau dia versi terbaru otomatis biasanya bisa mengcover gitu ya. Mengcover dalam artian ada fungsi-fungsi yang masih bisa jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan si aplikasinya si Android-nya misalkan API levelnya itu Android versi 25, kemudian dia menjalankan aplikasi yang versi 30, nah itu biasanya ada masalah gitu ya, karena dari bawah ke atas gitu ya, dari versi yang lama ke versi yang baru biasanya kan ada penambahan fungsi-fungsi yang mungkin tidak ada di versi yang lama gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Mungkin kita lihat ya di menggunakan kita masuk ke slide saya yang satunya. Jadi di sini saya sudah membuatkan satu slide lagi. Nah, jadi ada karena materinya adalah berhubungan dengan pengenalan Android Studio juga. Nah, pertama nanti kita harus melakukan yang namanya instalasi Android Studio gitu ya. Apa saja yang kita perlukan? Nah, pertama, eh, oh ya di e-learning-nya itu teman-teman bisa download yang versi ini ya. Ada versi satu lagi yang bentuknya step by step instalasi Android Studio sampai ke membuat project gitu ya. Itu versi yang PDF-nya gitu ya. Kalau ini kan versi yang presentasinya ya. Nah, pertama kita harus kunjungi dulu yang namanya Android Studio ya, developer.android.com ya. Kemudian selanjutnya di sini kita klik ya download ya. Atau misalkan kita ingin mendownload versi yang lain gitu ya. Kalau ingin mendownload versi yang lain, nah otomatis kita masuk ke sini gitu ya, masuk ke bagian option ya. Nah, di sini ada download option. Nah, kita pilih mau mendownload yang sistem operasinya apa gitu ya. Terus bentuknya dalam bentuk exe apa zip gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian ada nanti versi Mac gitu ya. Ada juga versi Linux ya. Nah, ukurannya otomatis dia kalau kita lihat di sini ukurannya hampir 1 GB gitu ya. Kenapa gitu? Ya karena memang si Android Studio itu nanti dia bundling dengan ibaratnya bundling dengan di dalamnya tuh ada banyak yang diinstal gitu ya. Jadi misalkan nanti dia bundling dengan SDK dan lain sebagainya gitu ya. Atau dibundling dengan uh, virtual device dan lain sebagainya gitu. Makanya dia untuk ukurannya jadi lebih besar. Sementara untuk instalasinya itu sebenarnya tidak lama gitu ya. Cuma, nah setelah proses instalasi pertama, nah di selanjutnya itu nanti ada proses yang namanya download, salah satunya nanti ada download SDK juga gitu ya. Atau nanti di sini di modulnya ini sudah saya jelaskan ya, di modul yang bentuknya PDF ya di sana ada. Oke, saya bukakan dulu. Nanti teman-teman bisa mempraktekkannya di situ, bisa mempelajarinya di yang versi PDF step by step-nya ya. Oke. Oke, di sini. Nah, oke.
Nah, di sini sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa membaca juga. Ini sudah ada keterangannya seperti apa, step by step untuk menginstal si Android Studio ya. Nah, yang nantinya di belakang itu ada, nah ini ya, instalasinya udah selesai nih. Nah, tapi nanti ada setup lanjutannya, namanya SDK Component Setup. Nah, di sini salah satunya dia mendownload yang namanya Android SDK. Kemudian nanti sebelumnya menginstal yang namanya Android Virtual Device ya di awal-awal. Nah, nanti kita perlu koneksi internet kalau sudah masuk ke sini gitu ya. Jadi setelah instalasi, ada lagi nanti yang di-download, ada lagi yang diinstal. Setelah dibuka pun nanti ya, setelah berhasil kita jalankan, ini nanti ada proses yang namanya, nah di sini nanti ada Gradle ya, ada proses yang nanti juga salah satunya dia terkoneksi dengan internet ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Kita baca dulu step by step-nya. Nah, jadi di download option, nah di sini kan ada SHA-256 checksum gitu ya. Ini apa gitu ya. Sebenarnya ini pengetahuan tambahan saja. Ini adalah bentuk dari hash gitu ya. Hash apa? Kalau teman-teman belajar kriptografi ya. Jadi ada algoritmanya itu ya. Salah satunya nanti bisa menggunakan yang namanya hash. Kalau yang algoritma yang lain kan ada yang namanya dia bisa di-encrypt, bisa di-decrypt gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya hash. Hash itu sifatnya one way, satu arah. Jadi biasanya dia digunakan untuk melakukan pengecekan integrity atau integritas dari sebuah file gitu ya. Jadi integrity itu contohnya misalkan ukurannya 912 mega di web aslinya, ketika kita download misalkan terus kita install, ternyata misalkan korup gitu ya. Nah, integrity-nya itu bisa dicek apakah dia memang sama dengan file yang aslinya di web aslinya gitu ya. Nah, salah satunya adalah pengecekannya melalui yang namanya checksum. Checksum ini nanti akan sama hasilnya gitu ya. Kalau dia misalkan setelah di checksum hasilnya berbeda, jadi dibandingkan berbeda, nah otomatis nanti berarti file kita itu ada perubahan integritas gitu ya di filenya tersebut. Bisa jadi ada salah satu blok yang korup gitu ya. Oke. Oke, nah si SHA di sini menggunakan hash yang namanya SHA-256 atau kalau teman-teman belajar pemrograman web ya, itu mungkin kenal yang namanya MD5. Nah, MD5 itu termasuk salah satu hash. Dia bentuknya one way, satu arah. Dia tidak bisa di-decrypt ya. Jadi kita tidak bisa bilang MD5 itu bisa di-decrypt gitu ya. Yang beredar di internet itu adalah MD5 yang sudah apa ya, yang sudah diketahui gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman cari gitu ya, MD5 encrypt. Nah, atau MD5 decrypt. Nah, sebenarnya ini sini ya, MD5 decrypt dan encrypt gitu. Sebenarnya MD5 itu tidak melakukan yang namanya enkripsi dan dekripsi gitu karena sifatnya dia MD5 itu adalah apa? Hash gitu ya, one way, satu arah gitu ya. Terus apa yang tersimpan di kok ada tapi website yang menyatakan di sini ya MD5 decrypt dan MD5 encrypt gitu ya. Misalkan misalkan apa? Misalkan, nah iya, di sini kan bisa didekode ya, bisa didekode itu maksudnya ini, kalau MD5 itu apa ya, dia karena dia one way, sifatnya dia tujuannya cuma untuk dicocokkan gitu ya. Jadi apa ya, sederhananya dia satu arah gitu ya. Jadi dia ibaratnya di hash ya, ke mana? Ke bentuk karakter acak. Nah, kemudian kalau ada yang bilang dia bisa di-decrypt, nah berarti sebenarnya si hasil MD5-nya itu sebenarnya dia sudah disimpan di database gitu ya. Jadi dia tinggal mencocokkan ada apa namanya? Ada
sebentar, sebentar, dia bentuknya itu one way ya. Kita coba aja MD5 dari sini tadi aja ya. Misalkan kita punya admin gitu ya. Kita punya string admin. Di sini tulisannya di encrypt gitu ya. Nah, sebenarnya itu dia di hash gitu ya. Nah, hash-nya, nah jadinya seperti ini ya, karakter acak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita masukkan ke sini, nah kemudian kita klik decrypt, sebenarnya itu di database-nya si website-nya ini itu sudah tersimpan yang namanya admin itu dengan hash sekian gitu ya. Jadi kalau di decrypt ya ketemu admin gitu ya. Padahal dia sifatnya adalah one way, satu arah. Jadi dia cuma bisa dikonversi dari karakter satu ke karakter yang lain. Kalau mau dikembalikan ke karakter yang sebelumnya, itu caranya adalah dengan cara mencocokkan gitu ya. Mencocokkan si misalkan si teks yang kita inputkan, kita konversi ke MD5 lagi. Nah, kemudian dicocokkan tuh MD5 yang hasil yang sebelumnya tersimpan di database dengan MD5 yang baru kita inputkan. Nah, itu yang dicocokkan gitu. Memang kalau di website-website itu dia bilangnya MD5 decryptor gitu ya, atau MD5 decrypt ya. Tapi kalau kita bicara konsepnya, kalau kita mau bicara encrypt decrypt, nah itu nanti algoritmanya ada lagi gitu ya. Nah, nanti bicaranya kayak algoritma simetris, asimetris itu beda lagi bahasannya gitu ya. Tapi kalau bicara hash ya, hash itu dia one way, satu arah gitu ya. Jadi tidak mungkin setelah di hash gitu ya, mau dikembalikan ulang ke belakang gitu ya. Itu dia itu apa? Dia itu tidak seperti algoritma enkripsi dan dekripsi gitu. Jadi dia cuma satu arah gitu ya. Nah, kebanyakan contohnya website-website yang dulu gitu ya, itu menyimpan password ya, password Anda, nah password kita gitu ya, itu dia di hash menggunakan MD5. Misalkan tadi saya punya password namanya admin ya, kemudian dia di hash ya. Nah, yang disimpan di database itu adalah hasil hashnya. Hasil hashnya apa? Oh, kita encrypt ya. Hasil hashnya apa? Nah, hasil hashnya adalah ini. Inilah yang disimpan di database gitu ya, bukan tulisan admin ini. Karena kalau tulisan admin ini yang disimpan di database apa? Otomatis nanti kalau ada yang utak-atik database-nya, otomatis dia bisa lihat gitu ya. Oh, username-nya apa, password-nya apa gitu ya. Nah, kemudian ketika Anda login pertama kali, Anda masukkan username dan password, password Anda kan Anda menuliskannya dalam bentuk plain text seperti ini gitu ya. Nah, tapi setelah disubmit, plain text ini akan di hash ulang ya menjadi apa? Entah itu nanti menggunakan hash yang mana, entah itu MD5, kemudian SHA-256, SHA-512 dan lain sebagainya. Itu jadi konversi menjadi karakter-karakter menggunakan hash tadi. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu si dari database tadi itu dicocokkan sama enggak dengan hasil hashnya tadi gitu ya. Kalau dia sama, nah baru boleh masuk login gitu ya. Kalau dia tidak sama, nah baru dia ditolak gitu ya. Bukan berarti ketika Anda mengetikkan admin gitu ya, terus di database Anda yang tersimpan di database di username passwordnya tulisannya juga admin gitu ya. Nah, itu biasanya dia di hash dulu gitu ya. Nah, sama aja dengan si ini tadi pengecekan apa integritas tadi di sini. Jadi checksum itu digunakan untuk mengecekkan integrity gitu ya dari sebuah file. Jadi ketika dia di checksum menggunakan SH256 hasilnya adalah ini gitu ya. Misalkan file X, kemudian kita hash hasilnya menggunakan SH256 hasilnya adalah ini. Kemudian kita download si filenya ini ya, kita jalankan ternyata error gitu ya. Nah, setelah kita cek menggunakan algoritma yang sama, menggunakan hash yang sama, ternyata misalkan dia memunculkan hasil yang berbeda. Contohnya misalkan di sini. Nah, misalkan file aslinya adalah ini.
Sementara setelah Anda download ternyata diinstal ada korup gitu ya. Ternyata ada perubahan integritas atau tidak sama. Misalkan di bagian ujungnya ini adalah 1 misalkan. Nah, yang atas dan bawah ini kan beda. Otomatis apa? Otomatis si file Anda itu berbeda dengan file yang aslinya gitu ya. Nah, makanya di sini muncul si checksum ini untuk melakukan pengecekan bahwa file yang Anda download itu memang benar-benar sesuai dengan hasil checksum di file yang aslinya gitu ya. Nah, biasanya ini juga kalau teman-teman belajar security gitu ya, ini juga bisa diterapkan gitu. Misalkan Anda punya file Microsoft Word gitu ya, file tugas, kemudian Anda checksum ya, menggunakan algoritma tertentu, menggunakan hash tertentu. Nah, kemudian apa? Muncullah hasil checksumnya. Kemudian file tersebut misalkan ada yang melakukan mengambil file Anda, di-copy, kemudian diedit dalamnya, kemudian seolah-olah yang melakukan pengeditan file tersebut adalah Anda gitu. Padahal Anda sudah pertama kali sudah menyimpan yang namanya checksum-nya ya. Anda tinggal melakukan yang namanya pengecekan integrity tadi ya. Kalau dia berbeda dengan checksum yang di awal, otomatis si file tersebut berarti dia sudah ada yang mengutak-atik gitu ya. Jadi walaupun kalau di teks itu satu spasi pun nanti dia berpengaruh gitu ya di checksum gitu ya. Biasanya ini kalau misalkan kita punya file Excel dan di dalamnya ada informasi penting tuh informasi tentang anggaplah gaji karyawan gitu ya. Ternyata ada yang melakukan pencurian ya, pencurian dalam artian filenya diambil gitu ya. Kemudian dia mengedit misalkan gaji karyawan yang harusnya misalkan gajinya 1 juta, dia rubah menjadi 2 juta gitu ya. Nah, sementara kita kan nggak tahu gitu ya. Sementara misalkan bagian keuangan itu tidak melakukan validasi gitu ya. Pokoknya invoice-nya misalkan seperti itu, ya udah nanti ditransfer gitu. Nah, untuk eh, melakukan pengecekannya, nah itu salah satunya bisa menggunakan yang namanya checksum tadi. Awalnya berarti kita harus bikin dulu hasil checksumnya berapa, kemudian misalkan nanti setelah rubah ada yang merubah, otomatis nanti checksumnya juga berubah gitu ya. Itu namanya integrity gitu ya. Integritasnya harus benar-benar sama gitu ya. Atau dokumen penting yang ternyata misalkan bisa bisa menimbulkan kekacauan gitu ya. Dan ternyata yang bikin Anda misalkan bikin dokumennya bagus gitu ya. Ternyata ada yang berbuat curang dengan Anda dengan mengedit file tertentu atau ada diedit di dalamnya, ditambahi apa gitu ya. Nah, untuk membuktikan gitu ya bahwa misalkan yang file tersebut adalah bukan Anda yang melakukan pengeditan terakhirnya, berarti Anda harus simpan dulu checksumnya gitu ya, untuk membuktikan misalkan bahwa Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi itu berlaku di file dan lain sebagainya. Nah, ini nanti silakan di-download ya. Oke, kemudian untuk presensinya ya. Oke, saya share di WA ya, di grup. Jadi sebenarnya kalau kita belajar aplikasi ya, kemudian selanjutnya kita mencoba mendalami masalah security, itu sebenarnya seru gitu ya. Jadi kita ada banyak celah yang bisa dimasukin di sana gitu ya. Ini presensinya, ini kelas G, mobile service G. Oke ya. Terus silakan teman-teman di grup sudah saya posting untuk presensinya. Silakan untuk dicoba ya. Oke, saya cek lagi.
code-nya saya cek dulu. Belakangnya, oke. Oke, silahkan dimasukkan presensinya ya. Silahkan presensi dulu. Mana tadi? Oke, nah saya lanjutkan. Jadi download si Android Studio-nya teman-teman download. Kemudian teman-teman bisa langsung install ya. Atau misalkan kalau mau requirement-nya melihat lagi gitu ya. Ini memang jadi dilema gitu ya. Apa namanya? Development berbasis mobile ini atau untuk pemrograman mobile itu biasanya memang dia spesifikasinya agak lebih besar dibandingkan dengan misalkan kita mendevelop aplikasi berbasis web gitu ya. Nah, tapi dicoba saja gitu ya. Nanti kita bisa meminimalisir misalkan penggunaan memori yang berlebih, misalkan ketika menjalankan si emulator ya. Emulatornya mungkin kita gantikan dengan real device kita gitu. Jadi dia ketika di-compile, ketika diinstal langsung ke device kita gitu ya, tidak melalui emulator bawaannya si Android gitu ya. Tapi nanti yang perlu diperhatikan minimum SDK-nya gitu. Kalau aplikasi kita minimum SDK-nya 25 misalkan, sementara device kita Android-nya versinya di bawah API levelnya misalkan 23 gitu ya. Nah, itu nanti yang bermasalah gitu ya. Karena requirement minimumnya lebih tinggi daripada emulator yang dijalankan gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal double klik ya. Proses instalasinya ini saya rasa tinggal di apa namanya? Di next saja gitu ya. Next 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 gitu ya, seperti biasa kita install aplikasi. Nah, tapi yang paling penting ini nanti ketika coba saja dulu untuk yang ketika masuk ke komponen teman-teman pilih aja, centang saja dulu Android Virtual Device-nya gitu ya. Ini untuk apa namanya, untuk menginstal si virtual device-nya. Kemudian tata letaknya mau di mana instalasinya. Ini juga teman-teman bisa pilih. Yang paling penting di sini apa? Location specified must have at least 500 mega gitu ya. Berarti sekitar 500 mega gitu ya. Paling tidak kita punya space kosong 500 mega. Kemudian ini kita klik install saja, terus proses instalasi tinggal ditunggu. Ini tidak begitu lama gitu ya untuk instalasi awal di depan. Sampai nanti dia komplit ya. Nah, di sini kalau mau langsung dijalankan boleh Android Studio-nya ya. Nah, tapi setelahnya itu nanti ada konfigurasi awal lagi ya. Mungkin kalau teman-teman sudah install, mesti biasanya ada konfigurasi awal. Salah satunya ini gitu ya. Ada yang namanya import Android Studio setting gitu ya. Nah, di sini kita pilih saja do not import setting untuk default-nya. Kemudian biasanya muncul lagi yang namanya data sharing gitu ya. Nah, data sharing ini apakah kita ingin mengizinkan si Google untuk mengkolek data kita penggunaan dari Android Studio gitu ya. Nah, kalau di sini biasanya saya pilih yang don't send aja gitu ya, nggak usah di allow gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Kita klik don't send. Kemudian biasanya, nah disinilah langkah yang nanti memerlukan koneksi internet lagi gitu ya. Karena di sini ada penginstalan Android SDK tambahan gitu ya. Jadi ada Android SDK. Nah di sini diklik aja next. Kemudian nanti ada install type. Teman-teman pilih yang namanya standar. Ya, kita pilih standar aja. Biarkan defaultnya settingannya mengikuti settingan standar. Kemudian bagian custom itu dilewatkan saja gitu ya. Kita klik next. Nah, di Android Studio itu ada dua tema ya. Ada yang namanya Darkula, di sini tulisannya Darkula gitu ya. Kemudian ada yang namanya Light ya. Light itu ya tampilannya terang seperti ini putih gitu ya. Kemudian yang Darkula itu dia gelap gitu ya. Biasanya kalau programmer-programmer itu mesti milihnya yang gelap gitu ya. Kemudian nanti ada kita next. Nah, disinilah proses SDK komponen setup ya.
teman-teman di sini harus menyediakan space kosong lagi, gitu ya, karena dia akan melakukan download kemudian install untuk Android SDK. Contohnya di sini di versi API-nya adalah 31, gitu ya. Kemudian nanti ada yang lain lagi, gitu ya. Kemudian di klik next, kita lihat di sini ada verify setting. Jadi settingan-settingan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian apalagi? Terakhir kita tinggal download, gitu ya. Nah, ini ya kita tinggal aja, kita tunggu aja, gitu ya. Otomatis di sini nanti tergantung kecepatan koneksi teman-teman, ya. Kalau dia koneksinya cepat ya downloadnya juga cepat, gitu ya, dan lebih cepat selesai. Ini misalkan sudah selesai ya proses download dan instalasinya. Nah, nanti kita klik finish, dia langsung biasanya membuka langsung project baru, gitu ya, jendela Android pertama kali, gitu ya. Jadi di sini contohnya kita akan menjalankan Android Studio dan membuat project pertama, gitu ya. Nah, kalau di tampilan ini ya, kalau kita lihat di slide-nya awal, gitu ya. Slide-nya mana nih slide-nya? Oh, ini ya. Slide yang ini. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan Android Studio yang versi 3, gitu ya. Versi 3 ini yang sebelumnya. Kalau yang versi terbaru itu nanti menggunakan yang namanya Android Studio Arctic Fox ya. Kemudian 2023.1 gitu. Jadi kalau kita lihat, nah nanti tampilannya seperti ini untuk splash screen awalnya. Kemudian dia dibuat atau dikembangkan oleh yang namanya IntelliJ ya. IntelliJ dia mengembangkan khusus IDE untuk Android Studio, gitu ya. Di sini bisa dilihat versinya 2020.3.1, gitu ya. Tapi secara fungsionalitas sebenarnya itu nanti adaptasinya tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan yang versi sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi ya kita kembali lagi ke sini. Nah, teman-teman untuk membuat sebuah project, teman-teman tinggal klik project, kemudian nanti new project ya. Jadi di sebelah kiri ada project, kemudian pilih new project. Kemudian nanti pilih, nah ini tadi yang di slide awal-awal ya, dia bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang nantinya kita running di smartphone atau di tablet. Kemudian nanti ada Wear OS. Wear OS ini tadi smartwatch ya contohnya. Kemudian ada Android TV, kemudian ada untuk otomotif juga, otomotif nanti yang di mobil tadi, gitu ya. Android TV ya smart TV, gitu ya. Nah, di sini langkah pertama biasanya kalau di praktikum kita pilih yang empty activity, gitu ya. Jadi activity-nya yang kosong dulu, gitu ya. Kemudian nanti muncul jendela seperti ini, teman-teman tinggal isikan nama project-nya apa. Kemudian package name biasanya diawali dengan com.example, defaultnya seperti itu. Kemudian diikuti dengan nama dari nama project di sebelumnya, gitu ya. Di sini misalkan namanya adalah My Application, berarti di sini juga nanti My Application. Dia udah otomatis, gitu ya. Jadi ini biarkan aja default dulu. Sebenarnya ini bisa dirubah, misalkan com.apa gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di handphone teman-teman, masuk saja di file manager gitu ya. Cari aja tempat instalasi aplikasi. Biasanya ada com.apa gitu ya. Nah, itu memang penulisan package di Android itu seperti itu gitu ya. Kemudian untuk save location-nya teman-teman bisa pilih mau disimpan di mana. Nah, yang paling penting nanti adalah language-nya. Language-nya nanti menggunakan yang namanya Kotlin ya. Di sini nanti pilihannya ada dua, Java dan Kotlin. Jadi kalau kita lihat new project, nah nanti kita pilih yang empty activity. Nah di sini ada pilihan Java dan Kotlin ya. Jadi teman-teman pilih aja yang Kotlin. Kemudian minimum SDK tadi, jangan sampai nanti minimum SDK-nya misalkan versi 6.
API 23 Android 6 Marshmallow, ternyata device teman-teman adalah di KitKat gitu ya, API 19 gitu ya. Nah, ini biasanya tidak jalan jadinya gitu ya, karena minimum SDK-nya dia lebih sedikit, lebih kecil daripada yang si atasnya tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kalau misalkan teman-teman bingung ya, teman-teman bisa klik di sini di Help Me Choose. Nah, di sini muncul misalkan di KitKat itu dia bisa ngapain aja. Contohnya tadi ada printing framework ya, dia bisa ngeprint langsung dari device ya. Kemudian ada terhubung menggunakan NFC card ya. Kemudian di multimedia juga ada pilihan yang lain gitu ya. Otomatis semakin naik API levelnya atau versi dari Android-nya semakin naik, otomatis apa namanya function-function atau fungsi-fungsi yang ada di API-nya juga ikut lebih banyak lagi gitu ya, ikut terupdate gitu. Tapi ada juga yang nanti deprecated ya, deprecated itu artinya dia sudah tidak digunakan lagi di API versi berapa gitu ya, atau di Android versi berapa. Makanya tadi tantangan salah satu tantangannya adalah kompatibilitas gitu ya. Di Android versi 5 misalkan atau API level 21 misalkan dia bisa menjalankan A. Ternyata ketika masuk ke versi 6 ternyata fungsi untuk menjalankan sesuatu tersebut ternyata dihapus gitu ya. Itu bisa jadi gitu ya. Nah, nanti pilih mau yang berapa atau biasanya sih kalau device yang terbaru mungkin di Nougat gitu ya, karena di emulator seperti Nox, LD Player dan lain sebagainya itu dia defaultnya nanti menggunakan Nougat ya, Android Nougat atau Android 7 dengan API level 24. Misalkan kita pilih yang 6 deh gitu ya, Marshmallow gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal di eh, finish gitu ya. Nah, nanti langsung masuk ke editornya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, nah nanti dia masuk ke editornya. Biasanya di sini juga ada proses download juga gitu ya. Jadi proses pertama itu ada proses downloading juga. Jadi agak lumayan lama juga di tahapan pertama sini gitu ya. Jadi pastikan koneksi internet tetap nyala gitu ya. Nah, dan yang ketika kita bikin project baru yang tadi ya MT activity itu akan dibuatkan satu buah file atau di sini satu buah kelas yang namanya main activity. Kemudian ekstensinya adalah .kt. KT ini adalah Kotlin ya. Karena kita tadi memilih untuk language-nya atau bahasa pemrogramannya menggunakan Kotlin gitu ya. Kemudian nanti si activity ini dia berpasangan dengan yang namanya activity main yang ekstensinya adalah .xml ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, di mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, dia berpasangan nanti salah satunya Kotlin-nya, bahasa pemrogramannya dengan XML-nya. XML-nya ini nanti untuk layout-nya gitu ya. Atau kita mendefinisikan UI-nya nanti ada di sana gitu ya. Sederhananya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian apa? Oke, terima kasih. Kemudian terus di mana activity main ini letaknya di mana? Nah, dia letaknya ada di directory yang namanya res gitu ya. Res kemudian nanti layout ya. Jadi kita lihat di sini. Ini masih loading ya. Jadi isi dari activity main itu nanti ada untuk penulisan codingannya. Kemudian nanti ada ininya juga ya. eh desainnya juga. Nah, jadi dia kita bisa drag and drop gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini drag and drop. Di sini sudah ada palette layout-nya, kita tinggal drag and drop. Atau kalau mau bentuknya code gitu ya, kode seperti ini juga boleh. Misalkan saya terbiasanya menggunakan penulisan langsung Pak di coding gitu ya. Silahkan gitu ya. Saya misalkan mudahnya menggunakan drag and drop layout gitu ya.
ya itu silahkan juga gitu ya. Jadi di sini sudah dipermudah untuk mendesain si layout gitu ya. Jadi tadi letaknya ada di sini, rest, kemudian layout, kemudian di sini ada activity main. Nah, nantinya ke depannya mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lagi project strukturnya seperti apa. Kemudian nanti saya jelaskan sedikit tentang emulatornya. Jadi saya buatkan dulu modulnya biar bisa diikuti. Nah, di sini secara otomatis di tempat saya sudah karena handphone saya lagi dicolokin gitu ya, ditancapin ke laptop saya. Nah, di sini muncul Redmi Note 8 Pro gitu ya. Jadi kalau saya mau running, nanti tinggal pilih ini, kemudian tinggal di run gitu ya. Nah, kalau yang lainnya ada Nexus 4, Pixel 3a, Pixel 4. Nah, ini adalah hasil virtual device yang kita create sendiri. Caranya nanti bisa masuk ke AVD Manager ya. Nah, di pojok sini ada AVD Manager atau di Tools ya kalau nggak salah. Tools ada AVD Manager. Nah, seperti ini. Kemudian nanti harus create dulu virtual device-nya karena ini nanti kosong ya. Kalau teman-teman baru menjalankan ini nanti kosong, kita create. Nah, baru apa? Kita pilih. Nah, di sini kan ada resolusinya. Nah, kita pengennya nanti dijalankan di handphone virtual device dengan resolusi berapa gitu ya. Jadi kita bisa pilih misalkan menggunakan Nexus ya, Nexus 5. Kita next. Nah, Nexus 5. Nah, contohnya di sini dia menyediakan apa? Ternyata di sini kan saya sudah pernah download ya versi berapa ini? Versi 10 dan versi 11 ya. Android Q gitu ya dan Android R gitu ya. Android R. Kemudian misalkan saya ingin pasang yang versi Android 9 Pie misalkan, otomatis saya harus mendownload dulu gitu ya. Jadi ini harus terkoneksi internet lagi nih gitu ya. Jadi ini diklik nanti download. Nah, nanti dia tinggal mendownload versi. Nah, di sini bisa dilihat ya, ukurannya 800 mega gitu ya. Oke. Jadi ya kita harus ketika membuat virtual device nanti memang memerlukan koneksi internet, memerlukan ruang space kosong di hard disk kita gitu ya. Nah, itu AVD manager ya. Kemudian nanti minggu depan mungkin saya jelaskan juga di sini ada project strukturnya seperti apa. Contohnya di sini ada Java gitu ya, ada direktori Java, kemudian di sini ada direktori Android Manifest dan lain sebagainya. Ini untuk apa gitu ya? Kalau kita lihat sendiri, nah ini berisi apa? Berisi identitas aplikasi kita gitu ya di manifest ini gitu ya. Kemudian tadi main activity, ini nanti adalah entry point, kita sebutnya entry point. Nah, entry point itu maksudnya adalah ketika pertama kali aplikasi kita dijalankan, dia nanti bakalan menjalankan si main activity dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada contohnya. Eh, kita lihat. Oke, kita lihat mana ya tadi. Di sini. Ya, mana ya? Dia ada penjelasannya kalau teman-teman masuk ke course ya. Course-nya kita lihat sini ya. Course ya, nah ini. Start course. Nanti itu ada penjelasan tentang entry point ya. Entry point itu apa gitu maksudnya. Entry point itu sederhananya ya ketika kita aplikasi kita dijalankan ya, otomatis apa yang pertama kali dicari itu adalah file yang namanya main activity tadi gitu ya. Jadi di sini nah
Kita lihat. Ini ada create ya. Mana nih? Ya, nanti bisa dicarilah ya. Sebenarnya sini kemarin saya udah ada baca, itu disebut dengan entry point ya, supaya nanti teman-teman bisa mengerti dulu kenapa di situ kok yang dibikin adalah main activity gitu ya. Jadi intinya dia nanti bakalan dibaca yang main activity-nya terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi seperti itu ya yang pertama. Nanti untuk selanjutnya mungkin juga di kelas praktikum teman-teman juga sudah dijelaskan gitu ya cara membuat virtual device itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti cara instalasi emulator seperti apa. Cuma nanti di kelas saya juga akan saya coba buatkan modulnya juga biar teman-teman juga bisa mempraktekkan cara untuk menjalankan Android, kemudian menginstal atau menjalankan si virtual device-nya ataupun nanti membuat koneksi ke device Android-nya gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan layouting atau UI, desain UI, diikuti dengan materi yang lainnya gitu ya. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri, teman-teman harus mulai mempelajari yang namanya Kotlin tadi gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke bisa di Android developer tadi, developer Android, atau nanti masuk ke kotlinlang.org ya. Kotlinlang.org itu nanti teman-teman bisa mencoba langsung di sini. Nah, contohnya ini adalah satu buah function yang namanya main. Jadi di Kotlin itu juga untuk menjalankan aplikasinya nanti, untuk menjalankan hasil codingannya itu dia harus membuat sebuah function yang namanya main ya. Main ini dijadikan sebagai entry point gitu. Kemudian untuk mendefinisikan functionnya nanti menggunakan fun gitu ya. Jadi fun kemudian main. Ini kalau kita running, nah di sini nanti muncul hello world gitu ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini ke Android ya. Tinggal diklik aja. Nah, di sini sudah ada secara teoritis dijelaskan juga Kotlin itu apa sih gitu ya. Kemudian, nah di sini ada learning material, jadi Kotlin by example, ya, learn Kotlin by example. Teman-teman bisa klik, dia itu ada di play.kotlin.lang. Jadi di bawah sini tadi ada, ya, Kotlin by example. Nah di start, nah nanti materinya seperti biasa gitu ya. Dari awal kita belajar Hello World ya. Kemudian sudah dijelaskan step by step-nya cara membuat function itu seperti apa. Kemudian nanti ada variabel, cara membuat variabel itu seperti apa gitu ya. Variabel itu nanti dideklarasikan menggunakan apa. Di sini contohnya menggunakan val atau nanti menggunakan var gitu ya. Yang menariknya lagi di Kotlin itu kalau mungkin teman-teman biasa menggunakan bahasa pemrograman tipe compiler ya. Di sini biasanya kan jangan lupa titik koma gitu ya. Atau di interpreter juga ada ya. Bahasa pemrograman interpreter, contohnya di PHP gitu ya, itu kan jangan lupa menuliskan titik koma gitu ya. Di Kotlin itu mau kita menuliskan titik koma atau tidak, itu tidak masalah gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, harusnya dia tidak masalah. Nah, tapi tanpa titik koma pun dia bisa jalan ya. Jadi tidak ada lagi error karena titik koma ya di Kotlin. Nanti selanjutnya dia juga bisa mendeklarasikan tipe data. Tipe datanya itu nanti bisa dideklarasikan secara langsung. Contohnya ini, misalkan var A kemudian string ya. Tipe datanya adalah string gitu. Kemudian bisa juga nanti dideklarasikan tanpa menggunakan tipe data gitu ya. Jadi dia si Kotlin-nya itu nanti akan membaca sendiri gitu ya. Misalkan mana tadi ya? Mungkin di variabel. Misalkan di sini ada val C. Nah, di sini ya. Val C ini kan dia tidak didefinisikan nih tipe datanya apa gitu ya. Berbeda dengan
B ya, itu didefinisikan sebagai integer, yang A didefinisikan sebagai string gitu ya. Nah, yang val C, nah ini ya, dia tidak apa without specifying the type gitu ya. Jadi tidak didefinisikan tipe datanya secara langsung gitu ya. Terus dia dianggap sebagai apa gitu. Nah, dia nanti dianggap sebagai integer. Taunya dari mana gitu, karena 3 ini kan adalah masuk ke dalam tipe data integer ya. Jadi nanti kita juga belajar tipe data gitu ya. Jadi enaknya seperti itu. Atau kalau teman-teman dulu pernah belajar yang namanya switch ya, switch case gitu ya. Di Kotlin nanti kita menggunakan yang namanya when gitu ya. Secara konsep sebenarnya sama aja. Cuma nanti kalau kita lihat dari cara penulisannya ini sangat menarik gitu ya. Jadi when sini ya. When kemudian ketika objeknya bernilai 1, ketika dia 1 maka ya print tulisan 1 gitu ya. Ketika dia hello, print tulisan greeting. Kemudian ini ketika mungkin nanti tipe datanya dia si objeknya adalah long gitu ya, print tulisan long. Nah, menariknya seperti itu. Jadi di sini dia tidak menggunakan sama dengan gitu ya, tapi menggunakan tanda panah gitu ya. Dan Berarti itu sensitif di indennya ya Pak ya? kalau kita lihat nih ya, nah ya jadi ya kalau supaya lebih mudah dibaca gitu ya, ya nanti kita penulisannya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba gitu ya. Bagaimana nanti si penulisannya gitu ya. Apakah kalau misalkan kita naikkan ke atas dia error ya, ya bisa jadi error gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kan cara dia mendefinisikannya itu kan per baris gitu ya. Ibaratnya 1 sama dengan apa gitu ya. Ketika dimasukkan 1 dia seperti apa gitu ya. Ketika dituliskan hello dia jadinya apa gitu. Nah, kita lihat saja. Nah, jadi teman-teman nanti bisa coba ya. Ini dipelajari juga, mungkin nanti sampai ke kelas ya, sederhana dulu, karena di sini kan kemungkinan nanti kita mainnya di object oriented ya. Jadi pendefinisian kelas itu nanti seperti apa. Nah, contohnya ini, kalau kita jalankan, nah nanti isinya apa gitu ya. Jadi di sini kan tetap dia mendefinisikan yang namanya fun, main ya. Untuk apa? Supaya dia karena tadi main adalah entry point ya. Ini kalau di Kotlin-nya ya. Jadi kalau di Android Studio-nya nanti salah satu contohnya adalah yang namanya main activity gitu ya. Jadi nanti dia nyari main activity dulu. Nah, terus dijalankan gitu ya. Jadi sebutannya entry point gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyak berlatih gitu ya. Karena apa ya? Kalau kita tidak memahami basicnya nanti penulisan sederhananya ya, penulisan dari Kotlin-nya, misalnya kita cuma fokus di eh, apa namanya di Android Studio-nya saja, tapi tidak mempelajari basic dari Kotlin-nya, ya nanti bakalan ini ya, bakalan kesusahan gitu ya. Karena kan sebenarnya intinya dilihat dari basic-nya tadi gitu, dari misalkan teman-teman mulai mendeskripsikan variabel, membuat function, membuat kelas ya. Sampai nanti ada namanya sampai ke tahapan yang lebih jauh lagi gitu ya. Contohnya apa? Misalkan nanti belajar lambda function, ini nanti seperti apa gitu. Nah, ini Kotlin-nya Kotlin lanjut ya. Atau nanti mungkin ya bisa saya berikan juga nanti materinya ya. Ya mungkin nanti bisa dipantau saja di e-learning-nya gitu ya. Jadi step by step-nya mungkin nanti akan kita pelajari lagi bersama gitu. Karena kalau kita mobile dan web service itu kan teman-teman belajarnya jadinya 2 kali gitu ya. Bukan 2 kali sih, maksudnya belajarnya itu 2 konsep gitu ya.
pertama teman-teman belajar di mobile-nya. Nah, kemudian belajar Android-nya, ya, belajar Kotlin-nya di sini, kemudian belajar web service-nya, gitu ya, membuat web service, ya, kemudian terakhir menghubungkan antar aplikasi mobile kita ke web service yang kita buat, gitu ya. Jadi belajarnya belajarnya harus belajarnya mungkin kalau dihitung 14 kali pertemuan ya kita tidak bisa terpenuhi, dalam artian tidak bisa dikupas secara secara panjang lebar gitu ya. Jadi harus nanti juga belajar sendiri gitu ya. Supaya tujuan kita nanti di akhir bisa membuat aplikasi berbasis mobile yang terintegrasi dengan web service itu bisa terlaksana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin pertemuan kali ini ya saya cukupkan seperti itu dulu. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang nanti ada koneksi ke device Android yang nanti saya buatkan dulu modulnya. Ada 3 cara, kemudian nanti dilanjutkan dengan layouting ya. Jadi materi tentang layouting yang di praktikum tentunya juga teman-teman bakalan dapat juga gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin gitu ya terkait materi kita, atau yang belum presensi silakan presensi dulu ya, di grup sudah saya share. Oh ya, saya ada tugas ya. Nah, tugasnya gampang sebenarnya. Karena ini pertama kali kita belajar web service ya, mobile dan web service. Di sini bentar ya. Nah, tugasnya adalah di sini saya untuk yang teori ya. Teman-teman bisa review. Nah, reviewlah sebuah aplikasi yang ada di Play Store yang menurut Anda aplikasi tersebut menggunakan teknologi web service gitu ya. Ini menurut teman-teman aja. Misalkan aplikasi X menurut saya itu dia menggunakan teknologi web service. Dari mana saya tahu itu menggunakan teknologi web service? Misalkan, oh ternyata dari setelah saya install, misalkan dia harus seperti apa gitu ya. Atau dari karakteristik aplikasinya, ternyata dia memanfaatkan API lain di luar gitu ya. Atau ternyata dia harus terhubung dengan endpoint lain yang ada di web apa gitu ya. Dan atau mungkin kalau bisa ada yang spesifik, misalkan ternyata setelah dicek di database-nya gitu ya, misalkan ada yang bisa membongkar gitu ya, ternyata di database-nya tidak ada misalkan menyimpan data-data yang muncul di aplikasi tersebut. Nah, berarti bisa jadi dia untuk menampilkan data-datanya, dia sebenarnya terkoneksi dengan endpoint yang lain di internet gitu ya, atau terkoneksi dengan web service yang lain di internet gitu ya. Nah, nanti teman-teman analisis saja. Jadi itu ini dulu tugas pertama kita untuk menganalisis dulu. Jadi boleh aplikasinya apa saja. Pastinya kalau teman-teman cek di Play Store itu banyak sekali yang menggunakan web service gitu ya. Intinya apa ya? Intinya dianalisis saja menurut teman-teman gitu ya. Karena di sini kan kita tidak akan menilai itu salah atau benar gitu ya. Dalam artian jangan takut misalkan nanti analisis saya salah gitu ya. Itu jangan takut ya. Karena kita memang baru-baru belajar tentang web service ya. Jadi kalau misalkan ada yang keliru, nah pastinya nanti untuk kedepannya teman-teman bisa memperbaikinya gitu ya dengan mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Jadi sampai di akhir kita bisa membuat sendiri si web service-nya dan menghubungkan dengan aplikasi mobile kita. Kemudian nanti silakan teman-teman kumpulkan dalam format PDF ya. Kemudian diikuti dengan NIM atau NPM-nya. Tugas 1 ya, NIM _ tugas 1. Kemudian mws.pdf. Kemudian deadline-nya itu hari Rabu
Hari Rabu itu masih 1 minggu ya. 1 minggu dari sekarang. Jadi sebelum perkuliahan kita dimulai, hari Rabu tanggal 13 pukul 23.55. Nah ini ya, perhatikan ya. 23.55 gitu ya. Biasanya kalau diberikan batas seperti ini, ngumpulnya juga 5 menit sebelum waktunya berakhir gitu ya. Jadi silahkan nanti di review saja. Kalau mau diinstal misalkan di handphonenya silahkan gitu ya. Misalkan diinstal terus dilihat-lihat, oh kayaknya ini menggunakan web service deh gitu ya. Terus dianalisis dari mana Anda tahu itu menggunakan web service gitu ya. Dianalisis saja gitu ya. Bahasanya, narasinya itu saya serahkan kepada teman-teman. Yang paling penting teman-teman bisa menjelaskan gitu ya. Aplikasi tersebut menggunakan teknologi web service. Nah, misalkan karena pertama dilihat dari segi apa, kedua karena dia misalkan ketika internet saya mati gitu ya, aplikasinya ternyata tidak bisa terbuka gitu ya, dan aplikasinya harus setiap kali harus terhubung dengan internet gitu ya. Kalau dia aplikasi yang misalkan mempunyai natif gitu ya, maksudnya itu dia mempunyai database tersendiri di mana di handphone kita gitu ya. Misalkan tanpa perlu koneksi internet pun seharusnya dia bisa dibuka gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan endpoint di belakangnya untuk menampilkan data-datanya, bisa jadi itu dia menggunakan web service gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, pastikan dikerjakan ya teman-teman, karena ini untuk nilai teman-teman nanti di akhirnya, di akhir perkuliahan gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai selesai dari awal ya sampai selesai. Jika ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa diskusi di grup, bisa juga nanti atau bisa dikomunikasikan langsung dengan saya gitu ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.